Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mubitalim Harahap dengan NPM 2408260092. Izin untuk menyampaikan materi mind map yang sudah saya buat, yaitu pada blok gastrointestinal, hepatobiliar dan pankreas. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diare berdarah atau disentri. Jadi disentri ini tuh dia tuh infeksi akut yang mengakibatkan radang pada kolon atau usus besar yang disebabkan oleh spesies Shigella dysentery serotype. Disentri ini tuh dia tuh infeksi yang menimbulkan luka dan menyebabkan tuka yang terbatas di kolon yang ditandai dengan gejala paling khas. Itu tuh dia biasa disebut sindroma disentri, yaitu sakit di perut yang sering disertai dengan tenesmus, berak, dan tinja yang mengandung darah dan lendir. Jadi adanya darah dan leukosit dalam tinja itu tuh dia suatu bukti kalau misalnya kuman penyebab disentri ini tersebut menembus dinding kolon dan bersarang di bawahnya sehingga terjadilah diare yang disertai dengan perdarahan atau disebut disentri. Adapun etiologi dari disentri ini tuh dia kalau disentri basilar itu tuh dia karena Shigella spesies dari genus Shigella yang termasuk bakteri gram negatif. Secara morfologi bakteri Shigella ini tuh itu berbentuk batang ramping, tidak berkapsul, tidak bergerak, tidak membentuk spora, bentuk kokobasil, dapat terjadi pada biakan muda. Shigella ini tuh dia fakultatif anaerob yang dengan beberapa pengecualian, tidak merugikan laktosa tetapi merugikan karbohidrat. Yang lainnya menghasilkan asam tapi tidak menghasilkan gas, paling baik tumbuh secara aerobik. Koloninya konveks bulat, transparan dengan pinggir-pinggir utuh, mencapai diameter kira-kira 2 mm dalam 24 jam. Untuk transmisinya, saluran usus manusia merupakan reservoir utama Shigella ini. Meskipun ditemukan pula pada primata yang lebih tinggi, karena penyebaran Shigella ini tuh dia paling besar terjadi pada fase akut, maka bakteri ini secara efektif ditransmisikan melalui fekal oral. Di samping itu dapat pula transmisikan melalui kontak orang ke orang, melalui makan dan minuman yang tercemar. Selain itu Shigella ini juga dapat ditransmisikan oleh alat secara seksual. Nah, untuk patogenesisnya, Shigella ini tuh dia ditentukan oleh virulensi plasmid 214 Kb terdiri atas 100 gen yang mengkode 25 sistem sekresi tipe 3 yang memasuki membran sel inang agar efektor dapat transit dari sitoplasma bakterial ke dalam sitoplasma sel. Bakteri dapat menginvagasi sel epitel intestinal dengan menginduksi uptake setelah melewati badar epitel melalui sel M. Shigella melewati membran mukosa dengan memasuki folikel pada sel M. Sel epitel translokasi khusus di folikel epitel yang menutupi nodul limfoid mukosa. Di usus halus yang sangat sedikit memiliki brush border absorptif yang terorganisir, Shigella melekat secara selektif pada sel M dan dapat transitosis melalui sel M ke dalam kumpulan sel fagosit. Bakteri di dalam sel M ini dan makrofag fagositik dia dapat menyebabkan kematian mereka dengan mengaktifkan kematian sel yang terprogram normal atau apoptosis. Bakterinya dilepaskan dari sel M pada sisi basolateral enterosit dan mengawali proses invasi yang multiple dan bertahap yang diperantarai oleh antigen invasi A, B, dan C. Shigella mudah beradaptasi dengan lingkungan intraseluler dan hal ini memberikan keunikan dalam proses infeksi. Adapun untuk manifestasi klinisnya, pada infeksi Shigella ini dia dapat tidak ditemukan muntah maupun tanda dehidrasi yang berat sebagai manifestasi klinisnya. Dikarenakan kalau misalnya shigellosis ini tuh dia lambung dan usus halus tidak terlibat. Meskipun demikian dapat ditemukan tanda dehidrasi ringan atau sedang sebagai akibat kehilangan cairan lewat diare. Peningkatan insensible water loss akibat demam dan penurunan asupan makan dan minum. Sebaliknya, prokitis yang terjadi dapat berat hingga menimbulkan prolaps rekti, terutama pada anak kecil dengan infeksi disentri. Selain itu, akibat inflamasi yang berat dapat pula menimbulkan megakolon dan dapat terjadi bakterimia pada pasien imunokompromis dan malnutrisi.
Dan diagnosis spesifik infeksi sigil lain itu tuh dia dengan mengisolasi organisme tersebut dengan pemeriksaan kultur feses atau apus rektal. Pada beberapa negara, tropik uji mikrobiologis tidak tersedia. Diagnosis didasarkan pada gambaran klinis dan uji laboratorium sederhana. Gambaran klinis laboratorium dan pemeriksaan Vaccentral sigilosis dan amoebiasis adalah berbeda. Onset penyakit yang cepat sebelum masuk rumah sakit, demam tinggi dan leukosit yang banyak di feses, lebih dari 50 neutrofil per lapang pandang sangat menyokong ke arah sigilosis, sedangkan pemeriksaan apus feses secara mikroskopis infeksi histolitika akan menunjukkan trofozoid erythrofagositik dengan beberapa sel PMN pada infeksi. Nah, untuk pasien yang mengalami diare berdarah atau disentri ini, tata laksana yang diberikan itu tuh dia antibiotik dalam waktu 72 jam setelah gejala muncul, tidak hanya menghilangkan gejala disentri, tetapi juga mencegah komplikasi lebih lanjut, serta memperpendek masa ekskresi mikroorganisme tersebut. Pasien yang dicurigai disentri basiler dan sigilosis diberikan antibiotik empiris terlebih dahulu sambil menunggu hasil uji biarkan kuman dan uji sensitivitasnya. Pada prinsipnya, pemilihan antibiotik di negara berkembang harus mempertimbangkan juga ketersediaan antibiotik, biaya, pola resistensi, dan di komunitas. Jika setelah diberikan antibiotik ini, empiris penderita tidak membaik dalam 48 jam, maka harus diperkirakan kuman sigil tersebut resisten atau terinfeksi dengan organisme lainnya, dan terapinya harus diganti dengan alternatif antibiotik lainnya. Nah, untuk diare berdarah ini tuh dia bisa dapat dilakukan pencegahan, yaitu secara detail. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit disentri itu yang pertama, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum makan, memaksa, menyiapkan makanan, dan setelah buang air besar, serta mengganti popok bayi. Yang kedua, untuk menghindari kontak langsung dengan pengidap disentri dan menghindari penggunaan handuk yang sama dengan pengidap disentri. Yang ketiga, menggunakan air panas untuk mencuci pakaian pengidap disentri serta menghindari tertelan air ketika berada di fasilitas umum. Ya, selanjutnya dia selalu bersihkan toilet dengan desinfektan setiap selesai digunakan. Jadi itulah penjelasan dari mind map yang sudah saya buat. Adapun referensi yang saya gunakan ialah yang pertama, Karunang 2022, Disentri, Manado, Samratulagi. 2, Ratna, Med 2020, Buku Panduan Ilmu Penyakit Dalam, Yogyakarta, Lontar Mediatama. Yang ketiga, Siti, Idrus 2019, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, 6, Jakarta, Interna Publishing. Yang keempat, Safitri, Lisa, Insidensi Penyakit Disentri 2020, Malang, Javi. Yang kelima, Alwi, Idrus 2020, Penata Laksanaan di Bidang Ilmu Penyakit Dalam, Panduan Praktik Klinis, Jakarta, Interna Publishing. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai mind map saya pada blog gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas. Maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.